Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Aprilia, nomor induk mahasiswa 2021 02020020. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya menjelaskan tentang penyakit filariasis atau biasa yang disebut dengan penyakit kaki gajah. Penyakit kaki gajah atau filariasis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh cacing filaria yang ditularkan melalui nyamuk. Penyakit ini bersifat kronis dan bila tidak mendapat pengobatan akan mengakibatkan cacat menetap berupa pembesaran kaki, alat kelamin, baik perempuan maupun laki-laki. Penyakit kaki gajah ini umumnya terdeteksi melalui pemeriksaan mikroskopis darah. Sampai saat ini, hal tersebut masih dirasakan karena mikrofilaria hanya muncul di dalam darah pada waktu malam hari selama beberapa jam. Selain itu, berbagai metode pemeriksaan juga dilakukan untuk mendiagnosa penyakit kaki gajah, diantaranya ialah dengan yang dikenal sebagai penjaringan membran, metode konsentrasi knot, dan teknik pengendapan. Penelitian ini mengidentifikasi penyakit gajah dan penyebabnya serta menerapkan metode certainty factor dan merancang sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit gajah. Untuk mendiagnosa penyakit kaki gajah dengan menggunakan metode certainty factor, pasien akan diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan nilai kemungkinan dan kemudian nilai yang didapat akan diselesaikan dengan rumusan certainty factor, sehingga hasil diagnosa serta presentasi kemungkinan mengalami penyakit kaki gajah. Selain itu, berbagai metode pemeriksaan juga dilakukan untuk mendiagnosa penyakit kaki gajah, diantaranya ialah dengan yang dikenal sebagai penjaringan membran, metode konsentrasi knot, dan teknik pengendapan. Metode pemeriksaan yang lebih mendekati ke arah diagnosa yang dilakukan oleh pihak WHO, World Health Organization, adalah jalan pemeriksaan sistem tes kartu. Hal ini sangatlah sederhana dan peka untuk mendeteksi penyebaran parasit atau larva, yaitu dengan cara mengambil sampel darah dengan sistem tusukan jari droplet di waktu kapanpun, tidak harus di malam hari. Nah, penyebab dan penularan kaki gajah. Penyakit kaki gajah atau filariasis disebabkan oleh infeksi cacing jenis filaria, pada pembuluh getah bening. Cacing ini dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui gigitan nyamuk. Walaupun menyerang pembuluh getah bening, cacing filaria juga beredar di pembuluh darah penderita kaki gajah. Jika penderita kaki gajah digigit oleh nyamuk, cacing filaria dapat terbawa bersama darah dan masuk ke dalam tubuh nyamuk. Lalu, bila nyamuk ini menggigit orang lain, cacing filaria di tubuh nyamuk akan masuk ke dalam pembuluh darah dan pembuluh getah bening orang tersebut. Cacing filaria kemudian akan berkembang biak di pembuluh getah bening dan menyumbat peredaran getah bening, hingga menyebabkan kaki gajah. Beberapa jenis cacing filaria yang menyebabkan filariasis atau kaki gajah adalah Wucheria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timur. Sedangkan jenis nyamuk penyebar cacing filaria adalah nyamuk jenis Culex, Aedes, Anopheles, dan Mansonia. Melihat cara penularannya, seorang akan lebih beresiko terkena penyakit kaki gajah jika tinggal di lingkungan endemik kaki gajah. Tinggal di lingkungan yang tingkat kebersihannya buruk, sering digigit nyamuk, atau tinggal di lingkungan yang banyak nyamuk. Nah, gejala kaki gajah nih. Sesuai namanya, gejala utama kaki gajah adalah pembengkakan pada tungkai. Selain tungkai, pembengkakan juga bisa terjadi di bagian tubuh lainnya, seperti lengan, kelamin, dan dada. Kulit pada tungkai yang bengkak akan menebal, kering, menjadi lebih gelap, pecah-pecah, dan terkadang muncul luka. Sayangnya, tungkai yang sudah mengalami pembengkakan dan perubahan kulit tidak dapat kembali seperti semula. Pada kondisi ini, kaki gajah sudah memasuki fase kronik. Pada awal penyakit, penderita kaki gajah biasanya tidak mengalami gejala apapun. Hal ini menyebabkan penderita tidak sadar telah tertular penyakit kaki gajah atau filariasis, sehingga terlambat melakukan penanganan. Peradangan pembuluh atau kelenjar getah bening juga dapat muncul di fase awal, berupa pembengkakan setempat pada pembuluh dan kelenjar getah bening. Diagnosis kaki gajah. Dokter akan bertanya kepada penderita mengenai gejala yang dirasakan dan sejak
kapan gejala muncul. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk memeriksakan gejala tersebut. Jika menduga pasien menderita kaki gajah, dokter akan menganjurkan tes darah. Sampel darah akan diperiksa guna mengetahui apakah terdapat cacing filaria atau tidak. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mikroskop atau melalui tes kimia khusus menggunakan antigen. Jika diperlukan, penderita juga dapat menjalani pemeriksaan penunjang lainnya untuk melihat dampak dari penyakit kaki gajah yang dideritanya. Pemeriksaan yang dilakukan antara lain tes pemindaian dengan USG atau foto ronsen dan tes urin. Nah, bagaimana sih pengobatan kaki gajah? Pengobatan yang dapat dijalani oleh pasien filariasis atau kaki gajah bertujuan untuk mencegah infeksi bertambah buruk dan menghindari komplikasi filariasis. Untuk mengurangi jumlah parasit dalam tubuh, pasien dapat mengonsumsi obat cacing seperti ivermectin, albendazole, atau dethylcarbamazine. Setelah diberikan obat-obatan tersebut, cacing penyebab kaki gajah akan mati, sehingga pembengkakan kelenjar getah bening mereda dan aliran getah bening kembali lancar. Bila filariasis sudah menimbulkan pembengkakan tungkai dan kaki, ukurannya tidak dapat kembali seperti semula. Namun, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan kaki yang bengkak. Di antaranya, 1. Istirahatkanlah tungkai dan selalu jaga posisi tungkai lebih tinggi saat duduk atau berbaring. Gunakan stocking kompres sesuai anjuran dokter. Kemudian bersihkan bagian tungkai yang bengkak dengan air dan sabun setiap hari. Jika mengalami luka, segera bersihkan luka dengan antiseptik. Gerakan tungkai melalui olahraga ringan untuk menjaga kelancaran aliran getah bening di bagian yang bengkak. Jika pembengkakan pada tungkai sudah sangat parah, atau jika terdapat pembengkakan stroke, scortum, atau hidrokel, pasien dapat menjalani operasi untuk mengecilkan pembengkakan tersebut. Operasi yang dilakukan akan mengangkat sebagian kelenjar dan pembuluh limfa yang mengalami infeksi. Kaki yang sudah mengalami pembengkakan akibat filariasis tidak dapat kembali normal. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan filariasis sangat penting untuk dijalankan, terutama bagi orang yang beresiko terkena penyakit ini. Nah, ini dia komplikasi kaki gajah. Komplikasi utama yang dapat muncul akibat kaki gajah adalah pembengkakan parah pada bagian tubuh yang terinfeksi. Pembengkakan ini dapat menimbulkan rasa nyeri dan menyebabkan kecacatan. Namun, rasa nyeri dan tidak nyaman yang timbul dapat diredakan melalui langkah-langkah pengobatan kaki gajah. Kaki yang bengkak juga dapat mengalami infeksi bakteri sekunder karena kulit kaki gajah sering mengalami luka. Nah, bagaimana sih pencegahan kaki gajah ini? Langkah utama untuk mencegah kaki gajah adalah dengan menghindari gigitan nyamuk. Hal ini sangat penting dilakukan, terutama di daerah endemik kaki gajah. Untuk memaksimalkan perlindungan terhadap gigitan nyamuk, ada beberapa langkah untuk melakukannya. Langkah-langkah sederhananya seperti ini ya, mengenakan baju dan celana panjang, mengoleskan lotion anti nyamuk, tidur dalam kelambu, membersihkan genangan air di sekitar rumah, dan selalu menjaga kebersihan. Penyebaran kaki gajah juga dapat dihentikan dengan cara mengikuti program pemerintah untuk memberantas kaki gajah, yaitu pemberian obat pencegahan massal atau POPM. Program ini dilakukan di daerah yang masih memiliki kasus kaki gajah, seperti Provinsi Papua, Papua Barat, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Nanggurwe Aceh Darussalam, dan Sulawesi Tenggara. Nah, tadi merupakan penjelasan saya mengenai penyakit filariasis atau kaki gajah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.